Roti dan anggur merupakan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Persiapkan di rumah masing-masing, roti tawar dipotong seperti dadu atau biskuit polos atau crackers, dan anggur atau sirup atau teh. Ikuti arahan di sesi perjamuan kudus. Ya, Shalom, selamat pagi. Selamat kita kembali dalam ibadah malam pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu membuktikan kasih-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, Kau ajaib Tuhan, kami sembah Kau, kami agungkan. Terpujilah Kau, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, Kau selamatkan kami, kami puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menebus kami. Haleluya, haleluya, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau kami yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Saat ini Bapa, kami mau lebih lagi untuk memuji nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Kau hadir Bapa di tengah-tengah kami. Kau mencurahkan sukacita-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau tuntun Bapa ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan mengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Buat kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Saya akan percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan saat ini mari kita memuji nama Tuhan, kita mengagungkan namanya, kita mau sembah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, karena Dia Allah penebus kita, Dia yang berkuasa mengalahkan iblis, amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena tak dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita kalahkan iblis,
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya hancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sungguh sukacita pada pagi hari ini, amin. Saya pengen percaya kita semua merayakan, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus saat ini. Dan mari kita mau teduhkan hati kita mau siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, saat kami puji nama-Mu, saat kami meninggikan Kau Allah hadir dan mencurahkan kuasa untuk setiap kami Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, karena kami percaya kuasa kematian memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan membangkitkan roh yang ada dalam diri kami untuk menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami memenuhi pujian dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri kami pengharapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku telah perbuatan Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku telah perbuatan Yesus Tuhan
Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom, puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dalam rangka memperingati Jumat Agung itu saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saya tidak punya kompetensi ya, untuk membandingkan ya, kondisi yang saat ini sedang terjadi ya, dengan Paskah yang dirayakan oleh orang Israel di Perjanjian Lama. Ya, tapi yang jelas saya memahaminya secara sederhana. Ya, kalau Paskah yang menjadi tradisi dari orang Israel di Perjanjian Lama itu adalah bicara tentang pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, sementara kalau kita bicara Paskah ya, dalam konteks Perjanjian Baru, ya itu jelas ya, kematian Kristus untuk menebus kita orang-orang berdosa. Nah, oleh sebab itu mari ya kita coba renungkan bersama ya, apa makna Paskah dalam kehidupan kita pada zaman ini. Ya. Pertama, dalam pembacaan Alkitab kita tadi ya, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam perayaan Paskah kita mengapresiasi, kita memuji
Ya, kita mengagumi bahwa Allah rela mengorbankan dirinya sendiri, satu orang untuk semua, sekali untuk selamanya. Nah, ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang memang sulit untuk kita pahami secara logika. Tapi Allah telah melakukannya buat kita. Maka kita harus menyikapinya dengan mengucap syukur. Mengucap syukur. Walaupun kita saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan, masalah, ya, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah senantiasa. Ucapan syukur itulah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap cobaan. Ucapan syukur itulah yang akan memberikan kepada kita sebuah penghiburan untuk kita tetap bertahan di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Jadi pertama, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena kasihnya yang begitu besar, sehingga dia telah mengerjakan sesuatu dalam pribadi orang percaya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Allah dalam pribadi orang percaya? Jelas, Allah mengerjakan hidup baru, hidup yang sudah diubahkan. Kalau kita lihat pada era perjanjian lama, orang Israel dibebaskan dari perbudakan supaya mereka boleh datang untuk menyembah kepada Allah. Nah, kita lihat sekarang ada banyak juga perbudakan di dunia yang gemerlap ini. Mungkin kita menjadi budak dari kerja. Kita menjadi budak dari hobi kita, kesenangan kita. Kita menjadi budak dalam banyak aspek kehidupan. Kita menjadi budak dari media sosial. Saya tidak mampu memikirkan, yang tadinya saya berpikir, aduh ini media sosial ini ya sangat mengganggu, sangat merusak kehidupan iman. Sekarang baru saya bisa melihat bahwa segala yang Tuhan adakan itu mesti ada yang menarik untuk kita teliti. Nah, apa yang saya lihat? Oh, dulu media sosial itu menjadi ya tempat kita bergosip, tempat kita mencari hiburan. Tapi sekarang kita lihat media sosial dipergunakan sedemikian rupa untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan khotbah. Tuhan ternyata sudah persiapkan kita sebagai orang Kristen, ya hampir tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari seperti ini kita tidak bisa berkumpul dalam gereja. Kita tidak bisa bersekutu dengan jumlah orang yang banyak, sehingga kita memakai media yang ada untuk mendengarkan firman. Saya sangat percaya bahwa sebagai orang yang dilahirkan baru oleh Kristus, maka kesukaan kita adalah firman Tuhan, tidak ada yang lain. Seorang ahli Taurat, guru besar bangsa Yahudi, Nikodemus, dia sangat populer, mungkin dia sangat dikagumi sebagai seorang pengajar hukum Taurat. Tapi ketika suatu hari dia berjumpa dengan Kristus,
Dia mendapat sebuah wawasan yang baru. Dia mengalami sebuah perubahan yang drastis. Karena Yesus berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Dilahirkan melalui kuasa firman. Memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah cermin. Itulah hidup dari sebagai orang percaya. Kita tidak usah berdebat apakah Tuhan Yesus itu bangkit atau tidak. Ya. Yang benar adalah sebagai orang percaya, mari kita buktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Sehingga kebangkitan Kristus inilah yang akan membawa kita untuk memiliki sebuah pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tidak bisa berharap apapun. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun. Hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita untuk berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa di Perjanjian Lama, Israel itu, bangsa Israel itu menjadi fokus sentral. Tapi zaman gereja harus menjadi fokus, menjadi sentral. Dan gereja dalam pemahaman yang sesungguhnya bukanlah gedungnya, bukan tempat duduknya, bukan pernak-perniknya. Selama ini kita menjadikan mimbar sebagai pusat di gereja. Hari-hari ini Tuhan izinkan semua mimbar gereja hadir di rumah kita masing-masing. Dulu orang fokus, tapi sekarang kita harus disebar untuk memenuhi amanat agung dari Tuhan Yesus. Supaya pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Kita tidak menjadikan gedung itu sebagai pusat. Tapi apapun situasi dan keadaan yang sedang terjadi, tubuh kita inilah yang menjadi bait Allah. Tubuh kita inilah yang menjadi tempat di mana Roh Kudus berdiam dan menuntun kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memperlihatkan kuasa Kristus, kebangkitan Kristus, sehingga seluruh dunia dibangkitkan. Seluruh dunia harus percaya. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menopang kita semua melewati setiap kehidupan kita ini. Dan saya percaya bahwa badai ini akan diberlalukan oleh Tuhan. Mari kita terus bersungguh-sungguh berdoa, karena doa yang bisa mengubah segalanya. Doa yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Doa juga yang akan menopang kita sehingga kita dapat bertahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam situasi seperti ini, kami bersyukur bahwa kami masih diperkenankan untuk datang menghampirimu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar seluruh kebenaran firman-Mu akan membangkitkan setiap kehidupan kami dalam menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan, bahkan godaan. Membebaskan kami dari segala ikatan kuasa kegelapan dosa. Memerdekakan kami untuk hidup di dalam terang Kristus. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Tuhan hadirlah. Tuhan berkenan untuk memenuhi hidup kami dengan kuasa bilur-Mu. Sehingga yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan yang sehat Tuhan terus berikan kekuatan dan penghiburan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang sedang mengintimidasi dunia ini, kami mau bersehati, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan halaukan semua itu. Terpujilah Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk melayakkan kami datang menghampirimu melalui perjamuan yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian salibnya sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku ditebusnya oleh darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita, taruhkan roti di atasnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kami mengucap syukur atas setiap perbuatan Allah yang ajaib. Oleh karena kasih-Mu Engkau telah datang melawat kami orang-orang berdosa, bahkan mengorbankan diri-Mu sendiri Tuhan, demi untuk menjadi tebusan buat kami. Olehnya kami percaya bahwa seluruh hidup kami dilingkupi oleh kuasa-Mu. Seluruh hidup kami akan mengalami pemulihan dan kesembuhan oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu. Sucikan setiap hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, sehingga melalui kehidupan kami, kebangkitan Kristus akan dinikmati oleh semua orang yang ada bersama dengan kami, sehingga melalui keberadaan dan pelayanan kami, seluruh dunia ini akan dimenangkan bagi Kristus. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ambil cawan kita. Kita angkat tinggi melampaui kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk penyertaan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat dimanapun berada, setiap pribadi dan setiap keluarga. Tuhan terus topang dan tolong. Tuhan terus pelihara, karena kami percaya bahwa Yesus Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Sementara kami sedang melaksanakan ibadah ini, Tuhan pun bentengi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam menghadapi wabah yang kami juga tidak mengerti, tapi kami tahu bahwa segala yang Allah izinkan terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Kami hanya bersyukur kepadamu, kami hanya berserah kepadamu, dan kami hanya memohonkan belas kasih Tuhan untuk ada mengiringi di setiap kehidupan kami, di mana kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan untuk segala usaha yang sedang dikerjakan di dalam kerangka untuk
menyembuhkan baik mereka yang terkena virus maupun dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan tolong khususnya para dokter, perawat, dan tenaga-tenaga penunjang medis. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat bijaksana dan Roh Kudus bekerja untuk memberikan ketertiban kepada seluruh warga negara Indonesia sehingga badai ini akan segera berlalu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mengucapkan doa sesuai dengan yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya atas nama keluarga dan pribadi, walaupun dari jarak yang jauh, tapi tidak mengurangi makna dari ucapan selamat Hari Jumat Agung, dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita buka hati dan kita terima berkat dari Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu, pimpinan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.